Kita lanjut bahas PTT Akasarapi episode 749. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Masih berada di dalam dunia Devil, dan saat ini gambar yang ditunjukkan pada cermin besar di hadapan dari Soyen menunjukkan bahwa untuk sementara waktu ini pertempuran di dalam dunia Devil telah berakhir. Situasi yang cukup mengejutkan itu benar-benar menyentuh hati Soyen dan juga yang lainnya. Apabila sampai dunia Devil yang sangat luas itu jatuh ke tangan dari ras jahat asing, maka seluruh kehidupan yang berada di dalamnya pasti akan hancur. Melihat pemandangan seperti ini, kebencian di dalam hati dari Feng Luanyi terhadap klan Xiao yang selama ini ditekannya berangsur-angsur berkurang. Tapi untuk menghilangkan sepenuhnya, hal ini harus dikonfirmasi dengan penyelidikan tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu atas bantuan yang dikirimkan oleh klan Xiao terhadap klan Phoenix. Selanjutnya Soyan pun mengatakan, perang habis-habisan antara ras jahat dan juga dunia seribu besar tidak bisa lagi dihentikan. Jika pasukan dari dunia seribu besar menderita kerugian, maka ras jahat akan memanfaatkan kesempatan kali ini untuk melancarkan serangan yang paling luar biasa. Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen kembali mengendalikan cermin besar di hadapannya untuk melihat pada tempat yang lainnya, dan akhirnya cermin itu pun menunjukkan pada sebuah dunia yang cukup gelap, dan tidak lain itu adalah dunia neraka. Saat ini ada banyak iblis dan juga roh-roh jahat yang berterbangan di dalam dunia neraka. Hantu-hantu kesepian, mereka semuanya dihentikan dan juga dilahap oleh pasukan roh-roh jahat yang dibawa oleh ras jahat asing. Seluruh dunia neraka saat ini telah terjatuh dalam situasi yang sangat panik. Kita berpindah pada kuil inti dari dunia neraka ini. Ada beberapa orang menakutkan yang tersembunyi di dalam tempat itu, serta ada beberapa sosok jahat yang kali ini sedang menekan seseorang. Sosok jahat itu pun melihat pada dua orang yang berada di hadapannya, dan tidak lain merupakan Xia bersama dengan Bin Ximing. Dan sosok jahat ini adalah raja dari ras jahat asing. Dia pun kali ini mengatakan, serahkan buku reinkarnasi padaku yang telah kau sembunyikan di dalam dunia neraka. Jika tidak, maka aku akan melenyapkan seluruh jiwa yang tersisa di dalam dunia neraka ini. Setelah Soyen mengobrak-abrik dunia neraka pada saat itu, para ahli reinkarnasi tingkat tinggi di dalam tempat ini telah menderita kerugian yang sangat besar. Jika tidak ada bantuan dari wilayah lain pada dunia neraka, mungkin sekarang mereka akan hancur karena kekuatan tiga raja yang telah menyerbu ke dalam dunia neraka ini. Satu di antaranya berada di setengah langkah reinkarnasi ke-7 dan dua lainnya berada di reinkarnasi 7 yang asli. Sementara di sisi lain, dunia neraka yang terkuat hanyalah Xia dan juga muridnya, yaitu Bin Ximing. Kekuatan mereka baru saja mencapai reinkarnasi ke-7, sementara sisanya hanya berada di reinkarnasi ke-4 dan juga ke-5. Wilayah dari dunia neraka itu cukup istimewa. Begitu tempat ini dikendalikan oleh ras jahat asing, maka seluruh dunia seribu besar pasti akan menghadapi situasi kekacauan yang menyedihkan. Bagaimanapun, dunia neraka mengendalikan hidup dan mati, serta mengendalikan reinkarnasi. Xia tidak bisa menahan diri untuk langsung berkata, kitab reinkarnasi. Benda itu merupakan benda suci yang telah mencatat semua makhluk di dalam seluruh dunia seribu besar. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkan kitab reinkarnasi itu terjatuh ke dalam tanganmu. Semua makhluk hidup yang berada di dalam dunia seribu besar, kecuali mereka orang-orang yang kuat dan juga berkuasa, telah tercatat di dalam kitab reinkarnasi. Dan begitu kitab ini rusak, maka akan hampir ada separuh dari makhluk di dalam dunia seribu besar yang terpengaruh. Dalam kitab reinkarnasi tersebut tidak hanya terdapat koordinat spasial yang cukup spesifik dari banyak orang yang telah tertidur di lautan reinkarnasi, tapi juga bahkan memiliki jejak dari banyak makhluk di dalam dunia seribu besar. Jika hal seperti ini sampai terjatuh ke tangan ras jahat asing, bisa dipastikan mereka semua yang berada di lautan reinkarnasi mungkin akan binasa.
Dan pada saat itu, Xia dan juga Diyin mungkin akan merasa menjadi pendosa yang sebenarnya dari dunia seribu besar karena tidak bisa menjaga kitab reinkarnasi. Salah satu sosok berjubah hitam yang merupakan Raja Ras Jahat yang telah dikirimkan ke dalam tempat ini tiba-tiba saja mengatakan, "Dasar keras kepala sekali. Jika begitu, dunia neraka sialan ini akan kulenyapkan." Aura jahat telah keluar dari dalam tubuh 3 raja tersebut dan kemudian membungkus sepenuhnya dunia neraka dengan jejak kehancuran. Kali ini, Xia dan juga Diyin Ximing benar-benar tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Raut wajah cantik dari seorang Xia dan juga Diyin kali ini benar-benar sangat tegang. Dan kemudian mereka berdua pun langsung meraung, "Tidak!" Namun tidak peduli seberapa keras mereka berteriak, tidak ada gunanya. Semua orang yang berada di dalam dunia neraka saat ini hanya bisa menyaksikan bahwa energi dari ras jahat asing yang dipancarkan dari dalam tubuh 3 raja itu benar-benar bergulung seperti ombak lautan berwarna hitam di angkasa. Hal itu benar-benar menggerogoti kekosongan dan juga para makhluk yang berada di dalam dunia neraka ini. Tidak lama kemudian, pung! Sebuah ledakan muncul dari tempat yang jauh. Energi iblis ini telah mulai melonjak dan kemudian menyebar ke dalam dunia neraka dengan cepat. Kegelisahan langsung dirasakan di dalam hati dari 3 raja ras jahat tersebut. Seolah-olah mereka merasa ada makhluk tertentu yang sangat ganas dan juga sombong telah datang dari jauh. Menyaksikan aura yang cukup familiar membuat Xia yang tubuhnya sudah terikat oleh energi dari ras jahat tidak bisa menahan diri untuk langsung berseru dengan kaget. Itu sebenarnya merupakan aura dari Tuan Naga Iblis Neraka. Tidak lama kemudian bayangan hitam pun melangkah di atas awan hitam. Aura suram dan juga dingin disebarkan dari dalam tubuhnya yang membuat pasukan ras jahat asing merasa cukup ketakutan. Naga Iblis Neraka benar-benar telah muncul di dalam tempat ini dan kemudian dia melihat pada pasukan ras jahat asing ini, terutama 3 raja yang telah menyerang sambil mengatakan, "Kekuatanku, hidupku sampai batas tertentu, semuanya berasal dari dunia neraka dan aku tidak akan pernah membiarkan serta melihat dunia neraka ini dihancurkan oleh orang-orang jahat seperti kalian." Fluktuasi energi yang agung langsung dipancarkan dari dalam tubuh Naga Iblis Neraka. Meskipun dunia neraka belum mengumumkan untuk bergabung dengan aliansi api abadi, tapi Naga Iblis Neraka ini telah mengambil inisiatif untuk meninggalkan wilayah api yang tidak berujung dan kemudian pergi sendiri ke dalam dunia neraka ini untuk menyelamatkan tempat ini karena dia tahu bahwa ras jahat pasti juga akan mengincar dunia neraka. Demi keselamatan dari tempat ini, maka Naga Iblis Neraka tidak akan pernah membiarkan ras jahat asing menghancurkannya. 3 raja, pandangan matanya benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan dan kemudian mereka secara serempak mengatakan, "Reinkarnasi ke-8." 3 raja ini tidak pernah membayangkan bahwa dunia neraka ternyata memiliki kekuatan seperti itu. Salah satu sosok berjubah hitam yang juga merupakan bagian dari 3 raja ini tiba-tiba saja mengatakan, "Lalu kenapa jika dia berada di reinkarnasi ke-8? Kita telah menyerang sampai sejauh ini dan harus dilanjutkan jika sampai perang ini gagal. Kalian tahu kan apa yang akan didapatkan ketika kita kembali ke dalam ras jahat? Maka dari itu, mari kita gabungkan kekuatan." Setelah mengatakan hal seperti itu, orang yang baru saja berbicara ini mengeluarkan kekuatan hitam dari dalam tubuhnya. Hal ini kemudian disusul dengan 2 raja yang lain. Aura jahat yang sangat mengerikan dari dalam tubuh mereka kali ini membumbung tinggi ke arah langit dan kemudian berubah menjadi pusaran hitam. Hal ini memiliki kekuatan untuk melahap apapun yang berada di dalam dunia neraka. Tidak lama kemudian, pusaran hitam yang berada di langit itu benar-benar menyedot hantu-hantu kesepian di dalam dunia neraka ini, dan seluruh dunia neraka pun telah berubah menjadi kacau balau serta gelap gulita. Menyaksikan hal seperti itu membuat Naga Iblis Neraka hanya bisa mengepalkan tinjunya dan kemudian dia berkata, "Dunia neraka merupakan penyelamatku. Dunia neraka adalah yang menciptakan diriku dan aku akan melindungi tempat ini apapun yang terjadi." Kekuatan inti meledaklah
Baru saja mengatakan hal seperti ini, energi warna-warni mengalir keluar dari dalam tubuh naga iblis neraka tersebut dan kemudian menyebar sepenuhnya ke dalam tempat ini. Kekuatan mengerikan semacam itu, bahkan auranya mampu menyaingi pusaran hitam yang berada di langit. Ketiga raja dari ras jahat asing ketika melihat pemandangan seperti ini, mereka hanya bisa mengatakan, tidak kusangka bahwa dia sebenarnya menghancurkan sumber kekuatannya sendiri. Jika begitu, lakukan pengorbanan jahat dan kita lawan dirinya. Kedua raja dari ras jahat asing hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya mereka berubah menjadi energi iblis hitam lalu bergabung dengan pusaran hitam yang berada di langit. Tidak hanya itu saja, banyak pasukan dari ras jahat asing untuk kali ini juga meledakkan diri dan berubah menjadi energi hitam yang kemudian bergabung dengan pusaran hitam yang berada di langit, dan itu benar-benar memperkuat pusaran tersebut. Naga iblis neraka kemudian berkata, dunia neraka ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh para penjahat seperti kalian. Tubuh suci naga iblis, hapus kejahatan yang berada di dalam dunia ini. Tanpa ragu lagi, tubuh dari naga iblis neraka pada saat ini langsung berubah menjadi naga hitam raksasa. Kekuatan dari naga iblis neraka ini sendiri dibentuk ketika dia dimasukkan ke dalam aula dari tungku neraka oleh pemimpin dunia neraka sebelumnya, dan kemudian dia dipromosikan hingga mendapatkan kekuatan yang tinggi dengan mengumpulkan hantu-hantu dan juga jiwa-jiwa liar yang tidak terhitung jumlahnya dan telah digabungkan pada tubuhnya. Kali ini demi melenyapkan raja dari ras jahat asing yang telah menyerang ke dalam tempat ini, naga iblis neraka benar-benar berjuang sendirian dan bahkan sampai meledakkan sumber kekuatan di dalam tubuhnya, lalu mengubah dirinya sendiri menjadi naga hitam besar. Gelombang udara hitam kini telah bergejolak dan juga menyebar akibat tabrakan dari naga hitam raksasa dan juga pusaran hitam yang berada di langit. Perubahan seperti ini benar-benar mengguncang seluruh dunia neraka, seolah-olah guncangan itu akan menghancurkan dunia neraka ini secara total kapan saja. Dari dalam lubang hitam yang berada di langit, kekuatan jahat yang tidak terhitung jumlahnya kembali dipancarkan, dan kemudian hal itu pun bergulung-gulung menjadi energi hitam yang sangat menakutkan. Namun, tubuh naga hitam raksasa juga masih tidak menyerah dalam hal ini. Akhirnya, dia berhasil menghancurkan energi hitam tersebut, dan jelas dalam pertempuran saat ini naga iblis neraka yang menjadi pemenangnya. Di tubuh naga iblis neraka yang sangat mempesona itu langsung terlihat banyak sekali hantu-hantu kesepian dari dalam dunia neraka ini. Kekuatan-kekuatan itu pun meledak begitu dahsyat dan kemudian membentuk gelombang kejut yang sangat mengerikan, lalu menabrak pusaran hitam yang berada di langit. Detik berikutnya, terdengar suara teriakan yang sangat menyedihkan dari dalam pusaran hitam itu, dan akhirnya pusaran hitam pun dihancurkan menjadi berkeping-keping oleh kekuatan naga iblis neraka. Jiwa-jiwa kesepian yang berada di tubuh dari naga iblis neraka itu serta hantu-hantu liar memancarkan energi neraka yang sangat cemerlang, dan kemudian mereka semuanya secara serempak berkata, dunia neraka bukanlah sesuatu yang bisa kalian serang. Pada akhirnya, dari dalam ledakan pusaran hitam yang sudah berkeping-keping, kali ini terdengar sebuah suara. Kalian hanyalah sekelompok semut rendahan. Ketika orang-orang suci dari ras jahat asing datang ke dalam tempat ini, maka seluruh dunia 1000 besar kalian akan menjadi milik kita. Pada akhirnya, suara itu menghilang bersama dengan ledakan yang berada di langit, dan bisa dipastikan 3 raja dari ras jahat asing mereka telah tewas bersama dengan seluruh pasukan yang telah dibawa. Sementara naga iblis neraka yang telah kehabisan kekuatan di dalam tubuhnya kali ini kembali berubah menjadi bentuk manusia, dan kemudian dia terbatuk dengan cukup hebat. Rasa pusing yang luar biasa melanda pikiran dari naga iblis neraka ini. Namun selanjutnya dia tersenyum. Untung saja dirinya tiba tepat waktu. Jika tidak, maka dunia neraka pasti sudah hancur di tangan ras jahat asing. Perasaan yang sangat lemah
benar-benar menimpa tubuh dari naga iblis neraka ini dan kemudian dia pun pingsan lalu terjatuh dari udara akibat mengorbankan kekuatan sumber yang berada di dalam tubuhnya. Itu adalah sesuatu yang sangat berat dan menyakiti bagian internal dari naga iblis neraka ini sendiri. Para ahli dari dunia neraka, mereka pun langsung bergerak dan kemudian menangkap tubuh dari naga iblis neraka. Serta pandangan mata dari orang-orang dunia neraka ini semuanya dipenuhi dengan kesedihan. Mereka semuanya tidak menyangka naga iblis neraka akan berjuang sendirian secara mati-matian untuk menyelamatkan dunia neraka ini dari kehancuran. Sia kemudian mulai mengecek tubuh dari naga iblis neraka yang telah pingsan. Para tetua dari dunia neraka ini dengan raut wajah yang panik mereka bertanya, "Nona Sia, bagaimanakah keadaan dari Tuan Naga Iblis Neraka?" Sia pun terdiam sejenak dan detik berikutnya dia mengatakan, "Tuan Naga Iblis Neraka baik-baik saja. Namun kekuatan sumber di dalam tubuhnya telah rusak dan dia mungkin akan koma untuk sementara waktu. Akibat kerusakan dari kekuatan sumber ini telah menyebabkan kekuatan Dokinya menurun dari reinkarnasi ke-8 menjadi reinkarnasi ke-7. Bahkan beberapa pil obat tingkat tinggi yang berharga pun mungkin tidak akan pernah bisa memulihkan sumber kekuatannya. Dan di masa depan dia akan cukup sulit untuk meningkatkan kekuatannya kembali. Lagi pula, kekuatan dari Tuan Naga Iblis Neraka ini sebagian besar berasal dari kekuatan para hantu kesepian di dalam dunia neraka ini. Melihat Naga Iblis Neraka yang tidak sadarkan diri membuat Sia merasakan penyesalan di dalam hatinya dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Seharusnya dialah sebagai pemimpin dari dunia neraka yang menyelamatkan tempat ini, tapi tidak disangka bahwa dirinya benar-benar tidak berguna dan malah diselamatkan oleh orang lain yang bahkan rela mengorbankan diri sampai menghancurkan sumber kekuatan di dalam tubuhnya demi kelangsungan hidup dari dunia neraka. Soal buku reinkarnasi atau kitab reinkarnasi, pada saat itu untuk menyembunyikan masalah antara langit dan bumi, Sia tidak ingin memiliki konflik apapun dengan Soyen dan dia juga mengerti bahwa keluhan yang terjadi telah hilang sepenuhnya setelah kematian Fujun dan juga yang lain. Namun, untuk mencegah Soyen menginginkan kitab reinkarnasi tersebut, Sia pada akhirnya tidak memberitahukan Soyen tentang keberadaan dari kitab itu. Tapi tidak disangka, alasan 3 raja dari ras jahat asing datang ke tempat ini adalah untuk mendapatkan kitab reinkarnasi. Kelalaian dari Sia pada saat itu benar-benar menyebabkan tragedi yang hampir memusnahkan dunia saat ini. Hal itu membuat Sia dan juga Diyin Siming merasa menyesal di dalam hatinya. Sekarang dengan tindakan Naga Iblis Neraka yang datang untuk menolong mereka, bahkan rela menyerahkan nyawanya sendiri untuk melindungi dunia neraka ini, membuat orang-orang yang berada di dalam dunia neraka merasa bersalah pada diri sendiri. Bahkan mereka saat ini memiliki niat baik terhadap aliansi api abadi karena mengira bahwa Soyenlah yang telah menyuruh Naga Iblis Neraka untuk datang ke tempat ini. Namun tentu saja hal itu merupakan gagasan pribadi dari Naga Iblis Neraka dan dia tidak disuruh oleh Soyen. Bagaimanapun juga, keputusan di dalam manajemen dari aliansi api abadi hanyalah untuk melindungi orang-orang yang telah bergabung dengan mereka. Setelah apa yang terjadi saat ini dan juga di masa depan nanti, dunia neraka kemungkinan besar akan bergabung dengan aliansi api abadi. Lagi pula, mereka tidak punya kekuatan untuk bisa melindungi diri sendiri. Jika tidak bergabung dengan orang kuat lainnya, maka bagaimana untuk bisa melindungi tempat ini? Pandangan mata dari Sia melihat pada Diyin Siming dan kemudian dia mengatakan, "Muridku Diyin, hilangkan seluruh aura jahat yang tersisa di dalam dunia neraka kita. Sementara para tetua yang lainnya akan kembali ke tempat masing-masing, mempertahankan siklus kehidupan dan juga kematian di dalam dunia neraka kita. Tunggu sampai keadaan di dalam tempat ini benar-benar stabil, dan pada saat itu kita akan mulai bergabung dengan aliansi api abadi. Dan kuharap
pemimpin aliansi yaitu Tuan Xiaoyan bisa melupakan kejadian di masa lalu. Para tetua yang lainnya di dalam dunia neraka ini menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah pemimpin, itu adalah keputusan yang paling bijaksana." Setelah mengatakan hal seperti itu, mereka kembali ke tempat masing-masing. Namun, masih tidak menyangka bahwa dunia neraka akan diserang oleh 3 raja dari ras jahat. Meskipun kekuatan dari 3 kerajaan itu relatif rendah, tapi latar belakang mereka serta kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Kita kembali ke tempat dari Xiaoyan berada. Saat ini dia bersama dengan Feng Duanyi, Raja Penelan Roh, dan juga Sun Er serta pemimpin domain pedang masih melihat pada kejadian yang berada di dalam dunia neraka melalui cermin besar itu. Melihat betapa luar biasanya naga iblis neraka ketika menyelamatkan dunia neraka membuat Raja Penelan Roh cukup kagum, dan kemudian dia mengatakan, meskipun bencana dari dunia neraka telah diselesaikan, tapi saat ini naga iblis neraka kekuatannya juga menurun akibat menghancurkan sumber kekuatannya sendiri, dan dia berada di reinkarnasi ke-7. Ini benar-benar turun 1 tingkat. Xiaoyan kemudian menimpali, dia memanglah orang yang luar biasa, dan itu adalah pilihannya sendiri. Tampaknya Xiaoyan mampu memahami apa yang dipikirkan naga iblis neraka saat itu, dan dia telah menduga bahwa kemungkinan besar dunia neraka juga tidak akan pernah terlepas dari serangan ras jahat asing. Bencana dari dunia devil dan juga dunia neraka telah berakhir. Meskipun masing-masing wilayah telah menderita kerugian, tapi untungnya tidak terlalu besar. Setelah beberapa saat, mata indah dari seorang Sun Er sedikit berkedip, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Xiaoyan ketika melihat hal seperti ini ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia segera mengatakan, "Kitab hidup dan mati, kitab reinkarnasi. Apa perbedaan dari kedua kitab itu?" Feng Duanyi sebagai seorang senior, tentu dia mengetahui rahasia tentang 2 kitab tersebut yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Dan kemudian dirinya mulai berbicara pada Xiaoyan. Kitab hidup dan mati merupakan benda suci dewa yang mengendalikan kehidupan dan juga kematian dari banyak makhluk yang telah terjatuh ke dalam kematian dan kemudian berpindah ke dalam dunia neraka untuk menjalankan reinkarnasi. Sementara kitab reinkarnasi merupakan benda yang mencatat koordinat spesifik dari banyak makhluk hidup di dalam dunia ini. Xiaoyan, aku dengar tujuan perjalananmu untuk selanjutnya merupakan lautan reinkarnasi. Jika kau ingin masuk ke dalam lautan reinkarnasi tersebut, maka kau membutuhkan kitab reinkarnasi karena ini sangat penting. Apabila kau memiliki kitab reinkarnasi tersebut, maka kau akan bisa menemukan orang-orang dengan kekuatan puncak di dalam lautan reinkarnasi yang sangat luas. Aku khawatir tujuan ras jahat asing untuk mendapatkan kitab reinkarnasi adalah supaya bisa menemukan orang-orang kuat di lautan reinkarnasi dan kemudian melenyapkan mereka. Xiaoyan juga sudah menduga hal ini, dan tiba-tiba saja pandangan mata dari pemimpin domain pedang melihat ke arah Xiaoyan dan juga Feng Duanyi. Lalu dia mengatakan, apa yang dikatakan oleh pemimpin Feng Duanyi memang masuk akal. Jika begitu, biarkan aku pergi ke dalam dunia neraka untuk mengambil kitab reinkarnasi demi pemimpin Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan menjawab perkataan dari pemimpin domain pedang, tiba-tiba saja Sun Er pun berbicara, "Kakak Xiaoyan, untuk masalah ini mungkin biarkan aku saja yang pergi ke dalam dunia neraka itu. Bagaimanapun juga senior pemimpin dari domain pedang telah bergabung dengan aliansi api abadi kita secara diam-diam. Jika dia melangkah ke dalam dunia neraka dalam keadaan linglung, pasti akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Jadi untuk hal ini, serahkan saja pada Sun Er. Kebetulan aku juga akan menjemput naga iblis neraka karena statusku sebagai istri dari pemimpin aliansi api abadi, dan ini merupakan alasan yang cukup masuk akal untuk bisa mendapatkan kitab reinkarnasi dan juga membawa senior naga iblis neraka." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia mengatakan, "Baiklah Sun Er, jika begitu hati-hati di dalam perjalanan kali ini." Sun Er hanya tersenyum, dan kemudian dia mencium Xiaoyan lalu pergi meninggalkan tempat ini untuk menuju dunia neraka.
Melihat kepergian dari seorang Sun Er membuat Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pandangan mata dari Soyen kemudian kembali melihat kepada cermin besar yang berada di hadapannya dan kemudian dia mengatakan, "Jika begitu aku ingin melihat wilayah yang lain." Api suci yang telah disalurkan oleh Soyen pada cermin yang berada di hadapannya kali ini berpindah ke dalam dunia Buddha. Melihat gambar patung-patung Buddha yang sudah rusak dan dipenuhi energi hitam membuat Pengluangi berkata dengan kaget, itu sebenarnya merupakan dunia Buddha. Selama ini dunia Buddha selalu acuh tidak acuh terhadap dunia yang lain dan mereka tidak pernah berpartisipasi dalam situasi apapun. Bahkan saat ini kekuatan dari dunia Buddha juga telah dikepung oleh ras jahat asing. Melihat penampilannya sekarang, situasi dari dalam dunia Buddha bahkan lebih mengerikan jika dibandingkan dengan dua dunia sebelumnya. Tiba-tiba saja Raja Penelan Roh menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Nyonya Sun Er berkata pada diriku bahwa hubungan antara dunia Buddha dan juga aliansi api abadi cukup tidak akrab, dan demi melindungi wilayah-wilayah utama di bawah komando kita saat ini, aliansi api abadi tidak mengirimkan siapapun ke dalam dunia Buddha." Mendengarkan ucapan dari Raja Penelan Roh, Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya karena memang hubungan wilayah api yang tidak berujung dan juga dunia Buddha untuk sementara renggang akibat insiden dari sang Buddha saat itu. Sambil melihat pada cermin yang berada di hadapannya, Soyen hanya bisa mengatakan, bahkan jika kita saat ini mengirimkan bala bantuan untuk menuju dunia Buddha, tampaknya semua sudah terlambat. Aku hanya bisa berharap mereka punya kekuatan untuk bisa melindungi diri sendiri dari serangan ras jahat asing. Soyen benar-benar tidak berdaya ketika menghadapi situasi dari dunia Buddha sekarang. Gambar yang berada di dalam cermin menjadi semakin jelas. Yang paling menarik perhatian saat ini adalah sebuah kuil Buddha yang megah dan dikelilingi oleh cahaya keemasan yang merupakan kekuatan Buddha. Namun, kuil tersebut saat ini juga telah dikelilingi oleh aura-aura yang cukup menyesakkan. Bahkan di sekitarnya ada banyak orang berjatuhan dan mereka bertumpuk seperti gunung. Karena sebenarnya mereka merupakan para biksu yang telah gugur di dalam pertempuran melawan ras jahat asing yang dikirimkan ke dalam tempat ini. Di aula utama dari dunia Buddha ini, patung-patung Buddha emas berkelap-kelip dan kemudian kitab-kitab suci Buddha juga telah dibaca oleh para biksu yang berada di dalamnya. Bahkan kali ini, beberapa biksu itu juga memiliki banyak bekas luka di tubuhnya. Bahkan juga ada aura hitam yang sedikit terpancar dari dalam tubuh tersebut. Sebagian besar biksu-biksu ini berada di reinkarnasi keempat dan mereka merupakan orang-orang yang cukup penting di dalam dunia Buddha. Sementara di luar dari aula utama ini, banyak sosok-sosok gelap berpakaian aneh bermunculan. Mereka memiliki sedikit keserakahan, namun juga ada ketakutan di dalam pandangan matanya. Di antara banyaknya sosok-sosok aneh yang telah berkeliaran, terdapat seorang wanita yang cukup cantik menggunakan pakaian yang sangat tipis. Dan kemudian wanita itu melihat kepada kuil Buddha yang berada di hadapannya sambil mengatakan, "Wahai biksu-biksu kecil, kenapa kalian harus mengorbankan nyawa sendiri untuk melindungi dunia Buddha ini yang mungkin sebentar lagi hanya akan ada dalam nama? Bukankah lebih indah bagi kalian untuk patuh dan menyerahkan diri pada diriku? Kemarilah, peluklah diriku untuk melepaskan hal-hal yang sangat membosankan di dalam dunia Buddha ini." Sang biksu yang berada di dalam aula tiba-tiba saja mengatakan, "Amitabha, Amitabha, kenapa kalian para orang jahat menyebabkan kehancuran di dalam tempat ini dan bahkan juga telah melenyapkan para biksu-biksu yang tidak berdosa? Apakah kalian tidak takut dengan hukuman dari surga?" Menghadapi teguran dari para biksu yang berada di dalam kuil Buddha itu, wanita cantik ini tidak bergerak sama sekali dan kemudian dia pun mengatakan, "Kalian tidak perlu khawatir tentang hukuman dari surga, karena ketika aku mungkin mendapatkan hukuman itu, kalian sudah tidak ada di dalam dunia ini. Kemarilah, rasakan rayuan keinginan surgawi dariku." Sang wanita cantik ini langsung tersenyum
dan detik berikutnya asap merah muda dikeluarkan dari dalam tubuhnya, dan wanita ini sebenarnya merupakan Raja Iblis Hasrat Surgawi. Asap-asap tebal yang berwarna merah muda itu sekarang masuk ke dalam kuil Buddha, dan tiba-tiba saja para biksu yang berada di dalamnya langsung berteriak penuh kesakitan. Biksu-biksu ini tidak ada satupun yang tahu cara melawan asap yang berwarna merah muda, karena itu mengandung teknik sihir tertentu. Sekalipun tubuh dari para biksu-biksu ini telah dilindungi oleh kekuatan suci cahaya Buddha dan juga kitab suci Buddha, bahkan asap merah muda berhasil menembus ke dalam tubuh mereka. Kali ini pikiran dari para biksu itu tampak linglung. Mereka kemudian terdiam dan kemudian mulai meletakkan kitab suci Buddha yang berada di tangan masing-masing. Lalu secara perlahan mulai berdiri dan juga berjalan keluar dari dalam kuil Buddha. Para biksu-biksu ini semuanya menuju tubuh dari Raja Iblis Hasrat Surgawi. Menyaksikan hal seperti itu, Raja Iblis Hasrat Surgawi hanya tersenyum dan kemudian mengatakan, Kemarilah dan mari bermain-main dengan diriku. Aku akan membawa kalian menuju kenikmatan surgawi yang sebenarnya. Setelah mengatakan hal seperti ini, Raja Iblis Hasrat Surgawi mulai menari-nari dengan cara yang cukup indah, dan kemudian aura-aura merah muda dikeluarkan dari dalam tubuhnya untuk langsung menyelimuti tubuh dari puluhan biksu Buddha itu. Tidak butuh waktu yang lama, tubuh dari para biksu sedikit hancur dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, lalu mengalir ke dalam tubuh Raja Iblis Hasrat Surgawi ini. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang mereka alami ketika terkurung oleh kabut merah muda. Sang Raja Iblis Hasrat Surgawi kemudian menjilat bibirnya sendiri, seakan-akan menikmati aura dari para biksu Buddha ini. Tidak lama kemudian, salah satu orang berjubah hitam yang merupakan pasukan yang telah dia bawa ke dalam tempat ini muncul dan kemudian memberikan laporan. Lapor Nona Ratu, Buddha Tathagata dan juga Patriark Bodhi, mereka telah berhasil dikalahkan oleh dua raja yang lainnya. Namun saat ini Tathagata dan juga Patriark Bodhi berhasil melarikan diri ke dalam dunia manusia bersama dengan beberapa petinggi dari inti dunia Buddha. Namun untuk selebihnya, dunia Buddha telah berhasil kita kuasai. Kedua raja meminta Yang Mulia Ratu untuk datang dan kemudian bergandengan tangan dengan mereka untuk sepenuhnya membangun portal teleportasi yang menghubungkan dunia seribu besar, khususnya dunia Buddha ini, dengan dunia daerah jahat asing kita, dan kemudian menjadikan tempat ini sebagai markas pertama kita. Raja Iblis Hasrat Surgawi menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, aku paham. Dunia Buddha ini sangat membosankan dan aku tidak tahu berapa banyak pria tampan yang berada di dalam dunia manusia serta dunia-dunia yang lainnya. Mungkin aku bisa bermain-main dan menikmati mereka." Setelah mengatakan hal seperti ini, asap merah muda keluar dari dalam tubuhnya dan kemudian menghilang dalam sekejap. Untuk sementara waktu ini dunia Buddha telah menderita kerugian yang besar. Beberapa penguasa mereka bahkan melarikan diri ke dalam dunia manusia, dan sekarang dunia Buddha hanya tinggal nama. Tempat ini yang dulunya merupakan tempat kultivasi yang cukup murni, sekarang telah menjadi markas pertama bagi ras jahat asing. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Tathagata dan juga orang-orang lainnya dari dalam dunia Buddha ini yang telah melarikan diri ke dalam dunia manusia akan meminta bantuan kepada aliansi api abadi milik Soyen, ataukah pada kekuatan yang lain? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.